Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Jadidin, perwakilan dari kelompok 3. Di sini, kami akan membawakan materi yang mengenai uji tanda atau sinteks untuk mata kuliah Statistika Non-Parametrik. Sebelum itu, kami di sini beranggotakan 5 orang, yang dimana yang pertama Ikhwanul Amir, yang kedua Uji Rombe Bunga, yang ketiga Muhammad Taufik Jadidin, yang keempat Rais Rasi Ramlan, yang kelima Sulfina. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi-materi yang kami bawakan. Yang pertama itu teori pengantar, yang kedua metode uji tanda, yang ketiga jenis uji tanda, yang keempat langkah pengujian, yang kelima contoh soal, yang terakhir pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sedikit, yaitu teori pengantar. Di mana apa sih itu uji tanda? Jadi uji tanda atau sinteks merupakan uji non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi atau berpasangan bila datanya berbentuk ordinal, dengan tujuan untuk menguji dugaan ada tidaknya perbedaan dari dua kondisi yang berbeda untuk sampel yang saling berpasangan. Uji ini dinamakan uji tanda atau sinteks karena data yang dianalisis dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda, yaitu tanda positif dan negatif. Saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi metode uji tanda. Pertama, uji tanda. Sampel kecil N lebih kecil dari 25, binominal, bentuk umumnya, tentukan hipotesa awal dan alternatif, tentukan taraf nyata, tentukan statistik uji. Jika sampel kecil N kecil 25, distribusi binomial. Yang dihitung adalah nilai probabilitas binomial dari observasi value. Untuk uji satu arah, nilai value dihitung dengan rumus P dalam kurung X lebih besar dari Y N, P, di mana X mengikuti distribusi binomial dan Y adalah jumlah positif. Untuk uji dua arah, nilai p-value harus dikalikan dengan 2. Tentukan kriteria penolakan. Jika p-value lebih kecil, maka H0 ditolak. Rumuskan keputusan tolak H0 atau terima H. Rumuskan keputusan tolak HO atau terima HO. P sama dengan dalam kurung X lebih kecil dari N, P sama dengan X. Keterangan N sama dengan banyaknya data dan X sama dengan frekuensi data terkecil. Yang kedua, uji tanda. Sampel besar N besar 25, normal. Bentuk umumnya, tentukan hipotesa awal dan alternatif. Tentukan taraf nyata
tentukan statistik jika N besar 25. Gunakan distribusi standar. Normal dengan faktor koreksi. SOPS sama dengan dalam kurung X kurang lebih 0,5 dikurang mu X per sigma X, di mana mu X sama dengan NP dan sigma X sama dengan akar NP dalam kurung 1 kurang P, di mana P sama dengan 0,5 dan X sama dengan observasi bertanda plus. X tambah 0,5 digunakan ketika Y lebih kecil dari mu X. X kurang 0,5 digunakan ketika Y lebih besar dari mu X jika SOPS lebih besar dari Z. Maka tolak HO. Rumuskan keputusan tolak HO atau terima HO. Adapun materi selanjutnya yaitu jenis uji tanda. Jenis uji tanda terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu uji tanda sampel kecil dengan sampel lebih kecil dari 30 menggunakan distribusi binomial. Yang kedua, uji tanda sampel besar sampel lebih dari 30 menggunakan pendekatan distribusi normal. Selanjutnya yaitu langkah pengujian. Yang pertama, uji dilakukan pada dua sampel terpisah. Hitung selisih antara kedua variabel dan ditandai dengan sama dengan jika selisihnya positif dan negatif jika selisihnya negatif. Dari tanda 0 jika sampel 1, sampel 2. Tanda 0 tidak digunakan dalam perhitungan sukses. Sukses tergantung dari apa yang ditanyakan atau ingin diuji dalam soal. Jika yang ingin diuji sampel 1 lebih besar sampel 2, maka sukses adalah banyak positif. Jika yang ingin diuji sampel 1, sampel 2, maka sukses adalah banyak tanda negatif. Cari perbandingan dari P sama dengan proporsi banyak tanda negatif dalam sampel. P sama dengan banyak positif atau negatif dibagi N, di mana N banyaknya data positif dan negatif. Q sama dengan 1 dikurang P. Jika ingin menguji sampel A, sampel B, maka P0 sama dengan Q0 sama dengan 0,5. Tentukan hipotesisnya. Perbandingan H0 dan H1. Jika H0 bertanda sama dengan berarti memakai uji satu arah. Sedangkan jika bertanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka memakai uji dua arah. 2. Hitung statistik uji dan Z hitung sama dengan P dikurang mu per sigma. Tentukan statistik uji dengan penolakan H0 tergantung pada hipotesis uji yang digunakan, atau uji satu arah atau dua arah. Memilih taraf nyata umumnya 1%, 5%, atau 10%. Daerah penolakan H0 dapat dilihat dari statistik uji yang digunakan. H0 banding P dan P0 H1 banding P lebih kecil P0. Uji satu arah dengan daerah penolakan H0 banding Z lebih kecil min Z alpha. H0 banding P dan P0 H1 banding P lebih besar P0. Uji satu arah dengan daerah penolakan H0 Z lebih besar Z alpha. H0 banding P dan P0 H1 banding P tidak sama dengan P0. Uji dua arah dengan daerah penolakan H0, Z lebih kecil min Z alpha per 2 dan Z lebih besar Z alpha per 2. Hitung nilai statistik uji dengan menggunakan fungsi Z hitung sama dengan P dikurang P0 dibagi akar P kali Q per N. Dan selanjutnya langkah terakhir, tarik kesimpulan dari langkah pengujian tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan, contoh soal akan dijelaskan oleh kelompok saya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal.
Contoh soal yang pertama, dapat kita lihat pada tabel di samping, berikut adalah nilai preferensi konsumen terhadap dua merek sepeda motor. Dengan taraf nyata 1%, ujilah apakah proporsi preferensi konsumen pada kedua merek bernilai sama. Kita masuk pada pembahasan. Dari contoh soal dan dapat kita lihat pada tabel, banyak tanda positif sama dengan 6, banyak tanda negatif sama dengan 7, maka N sama dengan 6 ditambah 7 sama dengan 13. Jika kita asumsikan responden lebih menyukai Honda dibandingkan Yamaha, maka P sama dengan banyak positif dibagi N sama dengan 6 dibagi 13 sama dengan 0,46. Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 0,46 sama dengan 0,54. Karena ingin menguji proporsi yang menyukai Honda sama dengan Yamaha, maka P0 sama dengan Q0 sama dengan 0,5. Masuk pada langkah pengujian. H0 jika P sama dengan 0,50 dan H1 jika P tidak sama dengan 0,50. Kemudian statistik uji, set hitung sama dengan P dikurang mu dibagi sigma sama dengan 0,5 dikurang 1,2 dibagi 0,86 sama dengan min 0,81. Uji statistik yaitu tolak H0 jika set kurang dari atau sama dengan min set alfa per 2 dan set lebih besar dari set alfa per 2. Selanjutnya taraf nyata pengujian yaitu alfa sama dengan 1%, maka alfa per 2 sama dengan 0,005. Maka daerah penolakan H0 set kurang dari min set 0,005, maka set kurang dari min 2,575 dan set kurang dari min set 0,005, maka set kurang dari 2,575. Maka nilai statistik uji yaitu set hitung sama dengan P dikurang P0 dibagi akar P kali Q dibagi N sama dengan 0,46 dikurang 0,5 dibagi akar 0,5 dikali 0,5 dibagi 13 sama dengan min 0,288. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu terima H0, proporsi yang menyukai Honda sama dengan Yamaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal kedua yaitu samping ini adalah waktu mandiri belajar 7 orang mahasiswa. Ujilah apakah benar bahwa mahasiswa pada umumnya menerima materi di kelas lebih 70%, sedangkan taraf nyata 5%. Lanjut di pembahasan, sini pertama kita tentukan hipotesis. H0-nya itu jika P lebih dari 0,7 dan H1-nya itu P kurang dari atau sama dengan 0,7. Lanjut statistik ujinya itu Z hitung, mana P dikurang mu per sigma. Nah, di sini 0,28 dikurang 72 per 7,2 sama dengan 2,64. Lanjut uji statistiknya itu tolak H0 jika Z kurang dari atau sama dengan min Z alpha dibagi 2 dan Z lebih dari Z alpha dibagi 2. Setelah nyata pengujiannya itu alpha sama dengan 5%. Lanjut daerah penolakan H0-nya itu Z kurang dari Z dikali 0,05, jadi Z lebih dari 0,0199. Lanjut di sini nilai statistik ujinya itu Z hitung, di mana P dikurang P0 per akar P kali Q per N. Lanjut 0,28 dikurang 0,7 per akar 0,71 dikali 0,29
bagi 7 dan menghasilkan min 2,4. Maka kesimpulannya itu terima H0 di mana mahasiswa menerima materi di kelas sudah lebih dari 70%. Baik, itulah tadi dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.